kita disuruh untuk suka menolong, tetapi tanpa mengungkit jasa atas pertolongan itu. Wasiat ketiga itu adalah kita dianjurkan untuk berdiskusi atau bertanya. Bertanya kepada teman agar kita bisa berdiskusi tentang berbagai hal, termasuk diskusi kelompok. Nah, jadi kalau kita itu biasanya hanya belajar sendiri, maka di wasiat Syekh Muhammad Syakir itu tidak hanya begitu. Jadi kita dianjurkan untuk berdiskusi. Jadi ketika ada suatu masalah keilmuan atau perkara yang belum jelas, amar yang belum jelas, maka Syekh Muhammad Syakir menyampaikan, bertanyalah kepada temanmu dan belajarlah kepada temanmu. Jadi kita harus terbuka, kita harus saling berbagi ilmu pengetahuan, tidak pelit gitu. Jadi kalau kita sedang belajar, maka kita tidak boleh pelit, atau kita harus berani bertanya. Jadi ini berani bertanya kepada teman ketika kita tidak mendapatkan kejelasan. Nah, sekarang ketika pandemi ini kan banyak ya missing information. Jadi kalau online ini biasanya guru atau dosen memberikan penjelasan, memberikan bahan, itu kadang kita akan sulit mencerna pemahamannya. Maka Anda bisa punya kesempatan bertanya kepada tetangga, bertanya kepada orang-orang yang lebih paham, bertanya kepada teman yang lebih paham, untuk mendiskusikan kira-kira bahan ini seperti apa. Nah, ini bagian dari anjuran Syekh Muhammad Syakir. Atau Anda bertanya kepada guru. Nah, biasanya murid-murid atau siswa santri itu kadang takut bertanya kepada guru atau kepada dosennya atau kepada ustadznya. Maka di wasoya ini dianjurkan agar kita selalu bertanya ketika ada perkara yang tidak jelas. Kemudian mendengar agar jawaban itu sebagai inspirasi. Maksudnya sih. Nah, kemudian kita diminta mendengarkan. Ketika bertanya, kita harus mendengar. Agar apa? Agar jawaban itu sebagai inspirasi, sebagai pencerahan yang baru, yang itu menjadi salah satu pengetahuan kita. Oleh karena itu, selain bertanya, kita dianjurkan bertanya, ada etika majelis ilmu lagi apa? Kita harus sami'na, mendengarkan. Kita harus mendengarkan dengan baik. Istami'. Apa? Karena dengan mendengarkan, kita itu kemudian bisa mencerna ilmu itu, penjelasan itu kan kemudian mendapatkan inspirasi. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar mendengarkan. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah jauhilah kata-kata yang merendahkan teman atau menunjukkan sebuah ekspresi yang itu mencederai teman Anda. Jadi kalau kita ditanya dan kemudian kita seolah-olah aduh ini gak ngerti, nah itu gak boleh. Di wasoya ini gak boleh. Jadi bi kalimatin tadulu ala ihtiqoritihi. Jadi kita itu tidak boleh menyepelekan, merendahkan teman. Ini kaitannya dengan tadi bertanya kemudian menjawab. Biasanya kalau orang yang bertanya itu merasa bodoh, merasa tidak tahu, ingin tahu, tapi kemudian yang ditanya itu alah ngono kak bodoh, ngentai bahasa Jawanya. Ini tidak boleh, apalagi menunjukkan ekspresi gitu loh, ekspresi yang ngece gitu, itu tidak boleh. Nah, jadi ayat huro ala wajhika ma yuqidul istighfafa bi afkarihi. Jadi jangan kemudian Anda menunjukkan sesuatu yang remeh atau meremehkan pikiran orang lain. Maka ini tidak boleh. Jadi di dalam majelis ilmu itu ekspresi wajah kita itu nggak boleh menunjukkan meremehkan orang lain. Biasanya dalam dialog itu kan alah begitu. Biasanya terjadi debat kusir atau apa ya? Debat kusir itu apa? Ya debat kusir. Debat menang-menangan itu. Debat menang-menangan itu tidak boleh karena di situ ada indikasi bahwa kita akan meremehkan orang lain dan akan selalu merasa bahwa diri kita itu yang paling pintar. Ada sebuah hadis disampaikan di pelajaran kelima itu bahwa ada seorang yang bertanya, wahai Abu Hanifah, mengapa
Anda itu kok pinter banget gitu loh. Mengapa Anda itu kok punya derajat keilmuan yang luar biasa. Mengapa Tuan ini punya tingkat keilmuan yang demikian. Apa jawab Abu Hanifah? Aku tidak pelit memberikan faedah ilmu. Dan kemudian saya tidak malu bertanya tentang ilmu. Nah, ini simbiosis mutualis. Selain kita itu tidak malu bertanya, kita juga tidak segan untuk memberikan apa yang kita miliki terkait dengan ilmu pengetahuan itu kepada orang lain. Nah, jangan segan atau jangan pelit terhadap ilmu. Abu Hanifah mencapai derajat faqihu fiddin itu gara-gara dua hal. Satu, tidak malu bertanya. Kedua adalah selalu memberikan faedah ilmu itu kepada orang lain. Nah, ini adalah kelonggaran hati bagaimana seseorang itu selalu dianjurkan pada dua hal, memberi ilmu atau menyampaikan hal baik pada orang lain, dan selalu bertanya tentang ilmu ketika kita ingin mengetahui sesuatu atau ingin menguasai sesuatu. Yang terakhir, teman-teman, bukan yang terakhir, empat. Ini pelajaran kelima yang bagian keempat. Dilarang mengusik teman belajar. Ini biasanya di pondok ini di pondok, di musola, dan di beberapa tempat kalau kita itu biasanya tidur bareng-bareng itu suka mengusik. Ya, ini bullying menjelang tidur. Dengan alasan ilmu, kemudian dengan kepentingan kita agar kita belajar 24 jam misalnya, sementara teman di kamar kita itu sedang tidur, maka kita dilarang mutolaah atau dilarang deres, dilarang sinau, ya, dilarang mempelajari kembali bahan ilmu itu dengan keras gitu, sehingga mengganggu teman kita yang tidur. Nah, ini luar biasa, ini susah ya, ini selalu memperhatikan orang lain. Jadi jika ada teman sekamarmu gitu, jadi ketika ada teman sekamarmu itu tiba waktunya tidur, maka janganlah Anda ini mutolaah yang keras-keras itu, lalaran yang keras begitu di kamar, ini nggak boleh, penting mengkreh gitu. Jadi buatlah, justru dianjurkan buatlah mereka itu nyenyak tidurnya, ya luar biasa. Karena ini kan barangkali konteksnya adalah orang yang belajar, artinya butuh jeda. Jadi pikiran itu butuh jeda, tidur sebagai bagian dari menjeda pikiran, sehingga kualitas waktu orang yang belajar itu menjadi sangat istimewa gitu. Maka ketika ada teman Anda tidur, itu jangan mengganggu, ojo ngucik-ngucik, ojo musik, jangan bully orang yang sedang tidur. Nah, ini di pondok pesantren sering terjadi hal itu, atau di musola itu biasanya mengganggu tidur teman itu suatu kegembiraan. Buatlah mereka nyenyak sebagaimana kita mencari ketenangan. Jadi usaha untuk menjamin, menggaransi orang lain atau teman belajar kita itu beristirahat itu juga salah satu hal yang penting. Kemudian jika waktunya sholat itu jangan dibentak. Misalnya mau sholat subuh itu jangan dibentak. Hei, kojo, bangun, waktunya sholat. Kemudian jangan dipaksa dia menjadi terkejut, karena di psikologi itu kalau saat kita terkejut waktu bangun pagi itu bahaya, karena mungkin detak jantung kita harus ini dari tidak sadar, dari tidur ke terjaga itu butuh ritme jantung yang harus pelan-pelan. Kalau itu mendadak jedut gitu ya biasa nanti ada banyak hal yang tidak dinyana-nyana terjadi karena orang kesadarannya itu dipaksa melompat. Ini yang bahayanya. Yang terakhir ini luar biasa. Yang terakhir adalah kita itu dinasihati, ya bunayya, hai anak-anakku, kita disuruh untuk suka menolong, tetapi tanpa mengungkit jasa atas pertolongan itu. Bisa ini karena awakmu tak turuni, awakmu tak conteki, Kak, terima kasih. Nah, tapi ini contoh yang jelek. Jadi
seorang terpelajar itu wajib atau disarankan, diutamakan memiliki budi pekerti menolong. Tapi ketika menolong itu jangan mengungkit jasa. Jika sahabatmu itu minta tolong atas pekerjaan yang tidak sanggup dilakukan, misalnya sulit melakukan penyelesaian tugas, ada yang datang konsultasi, diskusi, dan kemudian di suatu waktu Anda ngungkit begitu, aduh kamu itu gak tak ewangi, sepertinya kamu tidak dapat nilai A begitu, itu gak boleh. Jadi jangan pelit. Nah, sebagaimana Abu Hanifah tadi ada dua budi pekerti seorang yang berilmu. Satu adalah memberikan apa yang kita bisa ke orang lain dan kemudian bertanya. Nah, selain itu harus apa? Jangan pelit. Nah, kita jangan pelit ya. Nah, jadi berdatangan untuk membantu orang-orang atau teman kita yang sedang bibinau atau belajar mencari ilmu atau mengembangkan pemahaman. Nah, jangan tunjukkan seolah-olah engkau berjasa atas pertolongan itu. Nah, baik ekspresi. Nah, ini kan kita tahulah. Kadang beberapa teman kita itu saking pinternya itu, waduh ditakoi itu, waduh sulitnya bukan main. Jadi mendadak dia itu dapat A. Kapan kerja nih? Diskusi gak tahu. Kemudian bertanya juga gak tahu. Belajarnya sendiri kita nggak tahu menau, mendadak dapat A gitu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, silakan Anda coba untuk merenung-renung, kira-kira teman-teman Anda ada yang seperti itu. Nah, ketika ada ya jangan ditiru begitu loh. Ya bunayya, ini terakhir ditutup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kalbunyanun yasuddu ba'duhu ba'dun. Jadi seorang mukmin dengan mukmin yang lain laksana sebuah bangunan yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Nah, inilah saya kira nasihat di Wasoya pada pelajaran kelima sudah saya eksplor dan saya sedikit tambahi pemahaman-pemahaman kontekstual dan psikologis yang ini sebenarnya bisa digunakan untuk teknik parenting, untuk teknik pembelajaran, dan untuk teknik bagaimana Anda sebagai seorang pembelajar yang berusaha untuk memiliki etika di dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.